Baik, menyembelih hewan korban yang hamil. Berarti kalau hamil betina atau laki-laki? Betina. Ini langsung sudah dipangkas, dilewati. Sebab ada orang mengatakan korban pakai perempuan, betina nggak boleh. Nah ini. Kami tekankan bahwasanya korban itu tidak harus selalu hewan jantan. Begitu juga hewan betina. Bisa juga dengan hewan betina. Dan korban itu tidak harus hewan yang sudah jatuh giginya. Ada beberapa harus jatuh gigi, harus ini. Cuman kalau sudah jatuh gigi dan jantan biasanya gede begitu tuh umumnya. Tapi tujuannya bukan gigi atau tanduk. Tanduknya Masya Allah gede, kurus. Kayak karikatur. Kan ada karikatur kepala gede nih. Ya jangan itu yang gede dong, tidak bertanduk apa-apa. Sering disebut hewan yang giginya sudah jatuh. Karena kenapa? Umumnya kalau giginya jatuh artinya sudah cukup umur. Dan jika sudah cukup umur biasanya hewannya besar. Akan tapi jika giginya sudah jatuh tapi badannya kurus, maka lebih baik yang giginya masih utuh tapi badannya gemuk. Dan seandainya tidak ada jantan, maka betina pun sah. Apalagi gede. Selanjutnya, nah, saat kita berkorban dengan hewan betina, kemudian hewan tersebut sedang hamil. Dalam mazhab Imam Syafi'i, jika masih bisa mencari kambing yang lain yang tidak hamil, maka hendaknya yang hamil ditunda terlebih dahulu dan dianjurkan untuk cari yang lain lah. Namun terkadang ada kasus misalnya hari ini hari raya Idul Adha, seseorang punya kambing satu-satunya dan tidak mungkin untuk ditukar karena mungkin di kampung itu tidak ada penjual kambing atau yang memiliki kambing lagi. Maka agar bisa mendapatkan keutamaan Idul Adha, dia bisa menyembelih kambing tersebut. Biarpun kebanyakan ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, tapi di luar mazhab Imam Syafi'i mengatakan boleh dan itu sah. Kalau darurat nggak ada lagi, sayang nggak nyembelih korban. Intinya kalau untuk kebaikan mari kita permudah, apalagi kebaikan yang sifatnya untuk kemaslahatan orang banyak. Kemudian jika ada orang, ini tidak dibahas di sini, babnya bukan fikih korban, fikih nyembelih. Kalau ada orang nyembelih kambing ternyata di dalamnya ada janinnya, bagaimana itu janin? Dalam madhab kita Imam Syafi'i, jika janin itu mati bersama sembelihan ibundanya, maka janin itu halal dimakan. Dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi madhab Abu Hanifah enggak bisa, kecuali harus sembelih secara khusus. Perbedaan. Itu adalah masalah sembelihan. Hukum hukum janin dalam hewan korban. Ada ditulis ini rupanya. Hukum janin dalam hewan korban. Dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa jika induknya disembelih dan di saat disembelih ternyata janin tersebut ikut mati, maka dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama janin tersebut halal untuk dimakan. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah maka tidak halal untuk dimakan. Enggak sah menurut Abu Hanifah kalau mati. Adapun jika setelah disembelih kemudian ditemukan janin masih hidup, para ulama sepakat kalau masih hidup. Untuk bisa halal dimakan maka janin harus disembelih terlebih dahulu. Serem juga masih kecil nyembelih.